Halo, anak-anak kelas 6. Sebelum belajar, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kerjasama ASEAN. Kerjasama di negara ASEAN. ASEAN ini merupakan forum kerjasama regional di Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. ASEAN ini memberikan manfaat, yaitu dengan memajukan kesejahteraan semua anggotanya, yaitu negaranya, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, serta politik. ASEAN ini dibangun atau didirikan tanggal 5-8 Agustus 1967 atas dasar Deklarasi Bangkok. Adapun negara-negara yang tergabung di ASEAN yaitu ada Indonesia, Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja. Ada 10 negara anggota ASEAN. Ya, contohnya peran Indonesia dalam organisasi ASEAN, yaitu ada salah satunya sebagai pemerkasa berdirinya ASEAN. Kedua, penyelenggara KTT ASEAN pertama, ikut menyelesaikan konflik, berpartisipasi dalam ajang olahraga SEA Games, dan ikut membuat kawasan negara perdagangan bebas. Anak-anak, kita akan belajar yaitu bentuk kerjasama ASEAN. Apa saja ya bentuk kerjasama ASEAN dari 10 anggota negara ASEAN? Yang pertama ada di bidang ekonomi. Kerjasama di bidang ekonomi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di negara-negara ASEAN dengan meningkatkan perdagangan antar negara. Peningkatan perdagangan ini bisa dilakukan dengan ekspor dan impor dalam konteks perdagangan bebas dengan mengurangi biaya masuk dan hambatan lainnya. Contohnya ekspor beras dan lain-lain. Peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN sendiri yaitu 1. Melakukan promosi dalam bidang pariwisata. Kedua, menyediakan cadangan pangan, cadangan makan ya, seperti beras, kita saling ekspor impor. Ketiga, menyelenggarakan proyek industri. Keempat, membuat kawasan perdagangan bebas di ASEAN Tenggara. Manfaat kerjasama di bidang ekonomi ini 1. Meningkatkan pendapatan negara jika kita mengekspor banyak. Kedua, menyediakan cadangan pangan. Jadi cadangan pangan pun kita tidak kekurangan karena kita bisa ekspor dan impor. Yang kedua dalam bidang sosial. Kerjasama dalam bidang sosial ini bertujuan memberi bantuan pada negara yang dilanda bencana untuk meringankan beban rakyatnya serta mewujudkan Asia Tenggara yang bebas narkoba. Contohnya yaitu musibah gempa dan tsunami Aceh di tahun 2004 yang bergerak itu kita dibantu oleh negara-negara di ASEAN. Termasuk juga dengan adanya kejadian kehilangan pesawat terbang di perairan atau tabrakan pesawat terbang antara gunung dengan pesawat terbang waktu itu juga kita dibantu evakuasinya oleh negara-negara tetangga kita. Adapun organisasi yang bergerak di bidang kerjasama sosial, misalnya Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Dalam bidang politik, kerjasamanya yaitu bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Contoh kerjasamanya berupa perjanjian, Konvensi ASEAN tentang pemberantas terorisme atau pertemuan Menteri Pertahanan yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian. Organisasi yang bergerak di bidang kerjasama politik ini yaitu ASEAN dengan mengirimkan
penjaga perdamaian ke wilayah konflik. Selanjutnya dalam bidang budaya, bertujuan merawat warisan budaya seperti bangunan kuno, literatur sejarah, dan karya seni. Contoh kerjasama ini yaitu mengadakan festival seni atau melestarikan cagar budaya seperti renovasi Candi Borobudur yang dibantu oleh negara asing dan pertukaran kesenian seperti pertunjukan gamelan di luar negeri. Adapun contoh di bidang budaya lainnya yaitu festival lagu dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN atau kerjasama promosi pariwisata ASEAN Tourism Forum. Selanjutnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan mengatasi buta huruf, ketertinggalan dan membantu persebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh kerjasamanya, pemberian beasiswa, olimpiade, dan pertukaran pelajar. Tujuan kerjasama bidang pendidikan ASEAN yaitu 1. Meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara. 2. Meningkatkan daya saing Asia Tenggara pada dunia internasional. Ya anak-anak, tadi kamu sudah mendengar penjelasan kerjasama dari berbagai bidang ekonomi, bidang politik, bidang pendidikan, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang sosial budaya. Nah, dari itu semua tidak terlepas bahwa kita juga mengalami globalisasi. Globalisasi di negara-negara ASEAN dapat membuat sebagian masyarakat ini menjadi lebih miskin karena 1. Berkurangnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat karena harus bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri. Maka dari itu, kamu sebagai siswa harus bisa berbahasa Inggris, harus bisa sesuai bidangnya, menekuni sesuai bidangnya. Jangan sampai kita di negara sendiri malah jadi pembantu dari orang luar negeri. Kalau bisa, kita jadi pemiliknya, harus bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri. Kedua, para penghasil barang atau produsen juga kalah bersaing dengan barang-barang impor. Nah, misalkan di Shopee, kamu belanja Shopee, kamu malah membeli barang-barang dari luar negeri karena menurut kamu barang-barang dari luar negeri itu lebih berkualitas dan lebih murah. Nah, dari situlah berarti para pengrajin Indonesia ini kalah bersaing dengan negara-negara yang mempunyai barang yang lebih berkualitas. Maka dari itu kita sebagai siswa harus bangga atas apa yang sudah dibuat barang-barangnya oleh Indonesia. Ketiga, dengan adanya kemajuan teknologi yang diimport untuk pabrik-pabrik menyebabkan tenaga kerja manusia dibuat oleh mesin. Contohnya pabrik-pabrik minuman. Dahulu kala membuat atau menaruh minuman ke dalam botol itu harus dimasukkan oleh tenaga manusia. Ternyata lambat laun tenaga manusia ini lambat sekali dalam bekerja, malah lebih cepat dengan teknologi atau barang-barang yang diimport atau mesin-mesin yang diimport supaya memasukkan air ke dalam botol itu lebih cepat. Nah, itu kemajuan teknologi itu ada bagusnya, ada juga minusnya. Oke anak-anak, selesai sudah penjelasan dari Ibu Guru. Semangat belajar dan semangat mengerjakan tugas.